Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat yang ke-81 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bih wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81 ini ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tabhim, yaitu dibaca tebal, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Selanjutnya ada huruf sa yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf nun yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris kasroh berdiri. Ini dinamakan mad tamkin yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal yang harus dibaca panjang, 2 harkat. Selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya
dinamakan layyin saja. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf mim. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idgham mutamasilen. Selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf sa. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf jim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ro. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf sin yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf khaf yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf lam. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf ba yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf shod. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau
3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris doma terbalik, didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf Nun yang berbaris fathah. Ini dinamakan mad silah qasirah yang harus dibaca panjang 2 harkat bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf H ini harus disukunkan. Cara membacanya walatang surunnah. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu huruf ro. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar syafawi. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ain. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Selanjutnya ada huruf za atau huruf zal yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf alif. Menurut hukum mim mati, ini pun dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, hanya cukup dibaca panjang 1 harkat atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun, namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro, artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro sukun ini didahului
oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu huruf ro. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat bila mana disambungkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf nun yang ada pada kalimat akrorna hanya dibaca panjang 1 harakat atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati dan ditandai dengan bulatan kecil lonjong. Bulatan kecil lonjong ini dinamakan siprul mustatil atau dengan sebutan sipir mustatil. Kalimat ana ini artinya saya. Menurut sebagian ahli tajwid bahwa kalimat ana ini tidak boleh dibaca panjang. Jadi bila mana sesuatu huruf yang ditandai dengan tanda bulatan kecil lonjong atau bulatan kecil, itu tidak boleh dibaca panjang. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf mim. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idgham mutamatsilan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf shin yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Selanjutnya masih pada huruf shin yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.